Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Agnes Neibaho dengan NIM 11S22052 dari Prodi S1 Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi manajemen proyek teknologi informasi pada week 13, pada sesi yang kedua, yakni tentang Project Stakeholder Management. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Project of Ten Cause Change. Nah, di sini proyek itu sering menyebabkan perubahan dalam organisasi, dan beberapa orang mungkin kehilangan pekerjaan ketika proyeknya itu selesai. Nah, manajer proyek mungkin dipandang sebagai musuh jika proyek tersebut mengakibatkan hilangnya pekerjaan bagi beberapa pemangku kepentingan. Sebaliknya, mereka dapat dipandang sebagai sekutu jika mereka memimpin proyek yang membantu meningkatkan keuntungan, menghasilkan pekerjaan baru, atau meningkatkan gaji untuk pemangku kepentingan tertentu. Bagaimanapun, manajer proyek harus belajar untuk mengidentifikasi, memahami, dan bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan. Nah, Project stakeholder management proses ini dibagi empat. Yang pertama itu identifying stakeholder. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi semua orang yang terlibat dalam proyek atau terpengaruh olehnya dan menentukan cara terbaik untuk mengelola hubungan dengan mereka. Yang kedua itu ada planning stakeholder management, di mana kita akan menentukan strategi untuk melibatkan pemangku kepentingan secara efektif. Yang ketiga itu ada managing stakeholder engagement, di mana kita akan berkomunikasi dan bekerja dengan pemangku kepentingan proyek untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, menyelesaikan masalah, dan mendorong keterlibatan dalam keputusan dan kegiatan proyek. Dan yang terakhir itu yang keempat, controlling stakeholder engagement, di mana kita akan memantau hubungan pemangku kepentingan dan menyesuaikan rencana dan strategi untuk melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan. Kita akan bahas dari yang pertama, yakni identifying stakeholder. Nah, untuk identifying stakeholder ini, pemangku kepentingan proyek internal, umumnya sponsor proyek, tim proyek, staf pendukung, dan pelanggan internal untuk proyek tersebut. Kemudian, pemangku kepentingan internal lainnya, termasuk manajemen puncak, manajemen fungsional lainnya, dan manajer proyek lainnya, karena organisasi memiliki sumber daya yang terbatas. Kemudian, pemangku kepentingan proyek eksternal, termasuk pelanggan proyek, di mana jika mereka berada di luar organisasi, kemudian pesaing, pemasok, dan kelompok eksternal lainnya yang berpotensi terlibat dalam proyek atau terpengaruh olehnya, seperti pejabat, pemerintah, dan warga yang peduli. Nah, di sini ada bagian additional stakeholder. Project stakeholder tambahan itu ada empat. Yang pertama program director, yang kedua project management manager family, yang ketiga labor unions, yang keempat potential customer. Nah, penting untuk fokus pada pemangku kepentingan yang memiliki hubungan paling langsung dengan suatu proyek, misalnya hanya pemasok utama. Untuk data stakeholder register, yang pertama itu ada identification informasi yang berisi nama, posisi, lokasi, peran di proyek, dan informasi kontak. Yang kedua itu ada assessment information yang berisi persyaratan dan harapan utama pemangku kepentingan, pengaruh potensial, dan fase proyek di mana pemangku kepentingan paling berkepentingan. Yang ketiga itu stakeholder classification. Nah, di sini berisi apakah pemangku kepentingan internal atau eksternal organisasi, dan apakah pemangku kepentingan mendukung proyek atau menentangnya. Nah, bagian classifying stakeholder itu eh, akan menentukan identifikasi kepentingan proyek. Nah, di sini kita akan menggunakan model klasifikasi yang berbeda untuk menentukan pendekatan mengelola hubungan pemangku kepentingan, jaringan kekuasaan atau kepentingan yang dapat digunakan untuk mengelompokkan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat otoritas dan tingkat kepedulian mereka terhadap hasil proyek. Untuk stakeholder engagement level itu ada 5. Yang pertama, unaware. Di sini kita tidak mengetahui proyek dan potensi dampaknya terhadap mereka. Kemudian yang kedua itu ada resistant. Di sini kita sadar akan proyek namun menolak terhadap perubahan. Yang ketiga itu ada neutral.
di mana kita sadar akan proyek namun tidak mendukung atau menolak. Yang keempat itu ada supportive, kita sadar akan proyek dan mendukung perubahan. Yang kelima itu ada leading, di mana kita sadar akan proyeknya. Bagian yang kedua itu ada planning stakeholder management. Nah, di sini setelah mengidentifikasi dan menganalisis pemangku kepentingan, tim proyeknya itu harus mengembangkan rencana untuk mengelolanya. Rencana pengelolaan pemangku kepentingan itu mencakup yang pertama tingkat keterlibatan saat ini dan yang diinginkan, yang kedua keterkaitan antara pemangku kepentingan, yang ketiga persyaratan komunikasi, yang keempat strategi pengelolaan potensial untuk setiap pemangku kepentingan, dan yang kelima itu metode untuk memperbarui rencana pengelolaan pemangku kepentingan. Sensitive information. Nah, karena rencana pengelolaan pemangku kepentingan seringkali menyertakan informasi sensitif, nah hal-hal tersebut boleh menjadi bagian dari dokumen proyek resmi yang biasanya tersedia untuk ditinjau oleh semua pemangku kepentingan. Dalam banyak kasus, hanya manajer proyek dan beberapa anggota tim lainnya yang harus menyiapkan rencana pengelolaan pemangku kepentingan bag- dan bagian dari rencana pengelolaan pemangku kepentingan tidak tertulis dan jika ada distribusinya sangat dibatasi. Yang ketiga itu ada managing stakeholder engagement. Nah, keberhasilan proyek itu akan diukur dalam hal kepuasan pelanggan atau sponsornya. Sponsor proyek itu sering memberi peringkat tujuan ruang lingkup, waktu dan biaya dalam urutan kepentingan dan memberikan panduan tentang cara menyeimbangkan tiga kendala. Nah, peringkat ini akan ditampilkan dalam matriks manajemen untuk membantu memperjelas ekspektasi. Untuk isu log atau log masalahnya ini, kita dapat memahami harapan pemangku kepentingan untuk membantu dalam mengelola masalah. Kemudian masalahnya itu harus didokumentasikan dalam log masalah. Nah, alat yang digunakan untuk mendokumentasikan, memantau, dan melacak masalah yang memerlukan penyelesaian. Nah, isu nanti yang tidak terselesaikan akan menjadi sumber utama konflik yang mengakibatkan harapan pemangku kepentingan tidak terpenuhi. Log masalah itu akan membahas area pengetahuan lainnya juga. Untuk best practice-nya ini, yang pertama, manajer proyek sering dihadapkan pada tantangan, terutama dalam mengelola pemangku kepentingan. Nah, terkadang mereka tidak dapat memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Nah, sarannya itu untuk menangani situasi tersebut, yang pertama itu antisipasi. Antisipasi dengan jelas dari awal itu, kemudian kita jelaskan akibat, kemudian memiliki rencana darurat, kemudian hindari kejutan dan mengambil sikap. Yang keempat itu adalah controlling stakeholder engagement. Nah, kita tidak dapat mengontrol pemangku kepentingan, tapi kita dapat mengontrol tingkat keterlibatan mereka. Keterlibatan melibatkan dialog di mana orang yang mencari pemahaman dan solusi untuk masalah yang menjadi perhatian bersama. Penting untuk mengatur suasana yang tepat di awal sebuah proyek. Ways to control engagement itu yang pertama, pemangku kepentingan harus utama diundang untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan awal daripada hanya menghadirinya. Kemudian manajer proyeknya itu harus menekankan bahwa dialog yang diharapkan pada pertemuan tersebut termasuk teks atau saran komunikasi apapun yang disukai para pemangku kepentingan. Manajer proyek juga harus bertemu dengan pemangku kepentingan dan itu menjadi hal yang penting sebelum rapat dimulai. Nah, yang keempat itu jadwal proyeknya harus mencakup kegiatan dan hasil terkait dengan keterlibatan pemangku kepentingan seperti survei, tinjauan, demonstrasi, dan penandatanganan. Yang selanjutnya itu ada stakeholder as key project team member. Pada beberapa proyek teknologi informasi, pemangku kepentingan penting diundang untuk menjadi anggota tim proyek. Misalnya, saat Northwest Airline atau yang sekarang namanya Delta sedang mengembangkan sistem reservasi baru yang disebut ResNet, ia mewawancarai agen reservasi untuk posisi sebagai programmer di tim proyek. Northwest memastikan bahwa kebutuhan pengguna dipahami dengan meminta mereka benar-benar mengembangkan antarmuka pengguna sistem. Untuk using software to assist in project stakeholder management, itu yang pertama perangkat lunak produktivitas, perangkat lunak komunikasi, dan alat kolaborasi yang dapat mendorong keterlibatan pemangku kepentingan. Yang kedua, media sosial juga membantu melibatkan pemangku kepentingan. Contohnya LinkedIn memiliki ribuan grup untuk profesional manajemen proyek.
Yang ketiga itu beberapa perangkat lunak manajemen proyek menyertakan fungsionalitas seperti Facebook untuk mendorong pembangunan hubungan dalam proyek, seperti memberikan pujian untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Sekian video evaluasi diri saya pada minggu yang ke-13 pada sesi yang kedua. Apabila ada salah kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.